Yang paling happy Caimin malam ini. Iya. Ya, Bang Charles ya? Yang paling happy Caimin. Yang paling happy Anies Baswedan. Karena dia sampai meluk-meluk dan ngangkat-ngangkat Caimin. Iya. Artinya dia puas ya dengan penampilan Caimin kali ini. Artinya dibilang gini, Min, Iya. bagus nggak kita keluar itu selepet Min? Kalau bagus penampilannya hari ini gitu. Terbukti kan, Caimin kelihatannya kalau dikembalikan lagi ke relnya bisa gitu dan serius gitu loh. Karena kemungkin ya sekali lagi selepet itu lebih bagus untuk gimmick. Untuk atau gimmick aja. Konten lah. Tapi untuk dibawa ke naik atas panggung, Oke. mungkin langsung disadari enggak. Gibran gimana Bang Charles? Seperti biasa menghampiri, menunduk, cium Tadi tangan. udah songong, udah Itu gaya kan? udah itu gaya. menyerang, Sekali lagi terus itu bikin gaya. nunduk, Tapi salaman. Ini juga positif ya, artinya dia tetap bilang, dia ingin mengatakan kalaupun saya tadi melakukan attacking itu bukan saya yang sebenarnya, saya tuh pribadinya tetap begini loh, saya tetap sopan santun, tapi tetap saya sayangkan gaya itu yang dipilih, tapi terserah karena itu kan memang gayanya timnya gitu ya. Tapi buat saya, kalau saya jadi timnya, saya nggak akan mengarahkan seperti itu. Tetap budaya di Indonesia tuh sopan santun. Karena kita hampir teman-teman saya komen nih di grup nggak seneng gitu, kok begitu sama orang tua gitu. Iya, masih ada cara lain untuk bisa menang di atas debat, nggak harus dengan cara itu. Kalau terus terang, cara yang diambil oleh Gibran itu bukan cara saya. Pendekatan public speaking yang akan saya gunakan untuk bisa dalam tanda kutip membuat saya lebih pintar dari orang lain, nggak harus begitu. Untuk anak zaman now masuk juga nggak? Untuk anak zaman now. Emang begitu anak zaman now gayanya? Ada beberapa yang menyukai. Tadi memang sekarang generasi yang seperti itu ada gitu ya. Tetapi juga ada yang tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Buat saya seperti itu udah disampaikan, jangan main akronim, jangan main singkatan. Itu tadi green inflation itu masih masuk ke daerah itu. Nggak dijelasin. Gimmick begini-gini nggak dijelasin tadi itu apa green inflation gitu loh. Jadi jangan terjebak deh sama itu. Termasuk ke Caimin tadi ya, yang soal lithium tadi itu ya. Iya, yang tadi ya, nikel. Enggak, LFP, lithium berkali-kali, ya. Lithium apa gitu ya? Ya, jadi saya rasa ya publik udah cepat makin pintar dan gaya seperti itu nggak bisa diulang lagi, di-repeat untuk di penampilan berikutnya. Kalau di-compare lebih menarik mana? Kedua dan keempat debatnya untuk cawapres ini? Kalau menurut saya sendiri pribadi sangat menarik melihat progresnya Caimin. Akhirnya saya lihat gitu. Jadi bintangnya malam hari ini menurut saya ya Caimin sama Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud gimana? Tadi kan Caimin udah, Gibran udah, Mahfud sekarang. Biar adil nih kita. Ya, Pak Mahfud yang menonjol dari Pak Mahfud itu berkali-kali menjelaskan tentang pengalaman. Yang kedua, Pak Mahfud sebagai seorang motivator itu bagus ya, dan juga sebagai seorang katakanlah penghibur, entertainer, dia tadi dapat di akhir dia ikut menyanyikan sepotong bait lagunya Ebit GAD. Mungkin alam mulai bosan ya, dia nyanyi. Melihat tingkah itu menghibur kita. kan. Nah, lalu dari antara speech-nya Pak Mahfud juga menyelipkan beberapa pesan agamis. Gitu loh. Pesan agamis. Ya, ini Abang ulangi bahasa Arabnya? Apa? Bahasa Arabnya ulangi tadi? Ya kan, Bang Charles. Enggak, ulangi dulu. Pesan agamis. Agamis. Pesannya apa kan? Ya, apa pesannya tadi? Dari Margi. Gus Dur. Terus buka. Iya, dari Gus Dur itu. Itu yang terakhir. Ya, apa tadi? Bapak nggak nyimak sih. Bukan, tadi kan kutip Gus Dur tadi. Apa itu artinya? Pokoknya manusia ini membuat kerusakan terhadap alam. Oh, oke. Ya, tadi sempat mengutip beberapa Ayat, pendekatan agama, ayat agama kan, itu juga bagus gitu. Nah, kalau Caimin tadi yang menarik buat saya menjelaskan satu diksi baru, tobat ekologis. Iya, itu dari Paus yang ngomong. Iya. Makanya tadi Pak Anies Baswedan seneng banget gitu. seneng banget meluk-meluk. Kalau menurut saya memang unggulnya tipis-tipis tuh. Nah, tapi sekali lagi saya bilang malah yang underperform menurut saya Gibran. Secara substansi dapat nggak debat malam hari ini? Secara substansi tema. Untuk karena tertolong oleh pertanyaan-pertanyaan topik. Jadi kan panelis tetap menanyakan itu apa. Tetapi dari debat-debat pendek itu yang soal akronim lagi-lagi itu menurut saya kita nggak substantif. Itu kembali lagi ke debat yang lama, nggak ada perubahannya. Gitu. Mestinya dijelaskan lebih jauh lagi. Gitu. Tapi kita dapat data-data juga ya, meskipun bukan hal yang baru ya. Soal tadi misalnya 16 juta petani, kalau rata-rata cuma dapat 1,5 hektar gitu ya. Ya. Kemudian tadi yang menarik bro,
kalau yang disampaikan oleh Pak Mahfud, artinya Pak Mahfud yang saat ini masih ada di pemerintahan sebagai Menko Polhukam, seakan-akan nggak berdaya ya menghadapi misalnya soal tambang ilegal. Karena tadi juga dijelaskan ya, saya sendiri ada di dalamnya, saya putuskan kok bisa tetap berpraktek lagi. Iya, berarti memang mafianya bukan sekedar mafia, mafioso. Oh, mafioso. Udah mafioso itu. Kalau mafia migas masih receh-receh. Ini mafioso yang kita anggap nih pelaku utamanya. Ternyata di atas pelaku utamanya itu ada lagi yang untouchable, yang sampai sekarang nggak pernah kita tahu itu si Nah, di situ mafioso keunggulan ini. Pak Mahfud karena ngomong soal integritas soal law enforcement. Ya. Ya. Tapi ada yang menarik tadi, Pak Mahfud kan bilang sekarang tambang ilegal udah merajalela, udah mengalahkan tambang yang legal. Lalu Gibran bilang, ya kalau tambang ilegal dicabut aja izinnya. Yang namanya ilegal kan nggak ada izinnya. Iya. Ini reaction, ini memang selalu bisa kita komentari setelah debatnya selesai. Itu kata Samsuri. Hah? Kata Samsuri. Bukan. Samsul Aram. Langsung ya. Udah, Mas Niko udah siap? Udah ini Udah siap ya? peta Silakan. social network analysis kita lihat bahwa Caimin itu paling gede ikutnya. bener Jadi kan? memang Caimin yang mendapatkan perhatian memang dalam debat kali ini Magnet dan banget dia dari mention-mention yang kita baca dari mesin kami yang kita tangkap di mesin itu mulai mendapatkan dukungan pada mendapatkan kata-kata afirmasi dari pendukungnya sendiri seperti akan dibuatkan videotron seperti Anies, terus beberapa kali dia berani menyinggung terkait etika juga, terus lahan, terus ada aspek yang tidak jarang sekali didengungkan pada hilirisasi itu adalah kasus-kasus praktek-praktek negatifnya. Kayak siapa yang kemudian mengambil untung dari proyek hilirisasi itu kan Caimin berani kan. Itu nggak pernah kebuka itu ya? Nggak pernah kebuka. Cuman keuntungannya yang diberikan ya? Sementara Mas Gibran di sini banyak dimension dari awal sampai akhir itu pesan utamanya cuma hilirisasi yang pada waktu awal tadi. Tadi menarik ya, Caimin menyinggung soal pertumbuhan ekonomi di Sulteng kan. Iya, betul. 13%, tapi rakyatnya tidak merasakan. Mungkin salah satunya itu maksud contohnya. Salah satu itu, karena itu juga menjadi catatan teman-teman aktivis lingkungan ya. Maksudnya gini, yang menikmati hilirisasi ini sebenarnya siapa sih? Padahal beberapa teman aktivis itu malah menyoroti term hilirisasi. Sebenarnya hilirisasi itu tidak ubahnya sebenarnya smelterisasi saja gitu loh. Kalau hilirisasi sebagai konsep yang gede itu masih ragu dan harus diperdebatkan. Beberapa teman aktivis dan cuitannya itu sebenarnya hilirisasi itu tidak lebih dari smelterisasi kan. Dan kita tahu beberapa menetesnya itu sampai mana sih? Nah, itu jadi pertanyaan. Itu no one left behind apa enggak? Atau nah itu ya Itu kita. left behind. Itu left behind ya pasti Itu ya. left behind. Artinya seperti tadi Mas Niko bilang kan, prinsipnya tidak boleh meninggalkan satu orang, nggak ada yang ketinggalan. Semua harus mendapat rezekinya. Nah kalau smelterisasi kan ya hanya kalangan tertentu kan. Gitu. Ya, tadi Bang Caimin ada celotukannya yang dilanjutkan itu pembangunan. Bukan kekuasaan. Bukan kekuasaan. Itu juga kekuasaan yang berkelanjutan. berkelanjutan gitu. Itu lucu juga ya dia bisa ngambil-ngambil itu ya. Nah ini kalau udah belajar kembali sama Anies Baswedan ya kayak gini. Maksudnya Caimin udah ketemu guru yang benar, ini kayaknya mereka berdua ngobrol Tapi nih kelihatannya. kenapa kok Gibran kayaknya ini ya dendam banget sama Tom Lembong ya? Dan dia ngomongnya Lembong, ya? dan dengan ngomongnya langsung Dan Tom beberapa Lembong kali terus. menyebut ya? Disebutkan Maksudnya beberapa kali. bukan Pak Tom Lembong gitu, langsung Tom Lembong. Maksudnya apa ya dia berkali-kali nyebut Dan itu pernah ya? jadi menteri bapaknya juga kan. Iya. Pernah Menteri BKP, Menteri Perdagangan, investasi ya? Perdagangan juga. sama investasi. Investasi. Iya. Iya, kenapa dia berkali-kali nyebut tim ses ya? Nah, itu Bang nggak Charles, penting. Ya. sepertinya Caimin dan Prof Mahfud sudah lebih lepas ya. Artinya tidak sungkan lagi untuk dalam tanda kutip ya menceramahi seorang anak muda yang bernama Gibran ini. Kalau lihat dari kesimpulannya, dua-duanya akhirnya merasa gerah kelihatannya dengan akronim. Maksudnya kata receh tadi, terminologi receh tadi dikaitkan dengan tadi adanya lebih pertanyaan mengenai definisi lah. Kelihatannya Pak Mahfud dan juga Caimin mau mengatakan kalau di atas panggung debat seperti ini levelnya jangan main definisi lagi deh gitu loh. Kan nggak setiap pemimpin juga tahu definisi, tapi kalau diterangin setelah itu paham, ngerti kebijakan. Nah tapi yang mau didorong untuk di rakyat kayak gini, coba kita berdebatnya soal policy. Bukan cuma soal misalnya
Ya, contoh yang paling gampang deh, kita MNC gitu. Itu kan singkatan juga kan. Nah, tapi kalau misalnya menjelaskan apa gunanya MNC untuk rakyat, itu dengan broadcasting penyiaran kan Ya, akan lebih bagus. benar. Jadi jangan terjebak di soal singkatan-singkatan. Nah, saya lihat Mas Gibran itu belum bisa keluar dari situ. Agak ya kalau didorong bahwa ini orang-orang yang senior nggak ngerti singkatan, mungkin betul Pak Mahfud sama Pak Muhaimin mungkin nggak terlalu Karena memang itu terbiasa dengan bukan singkatan bidang yang itu. mereka geluti, jadi Iya. ada terbatas juga. Iya. Kalau Pak Mahfud mau ngebales itu bisa juga ya. Misalnya dia menjelaskan dalam ilmu hukum itu ada namanya Rechtsstaat ini dalam bahasa Belanda. Coba Anda jelaskan apa urusannya dengan lingkungan. Iya, atau misalnya gini Pak, green inflation seperti yang tadi saya jelasin. Tanggapan Bapak kalau green inflation itu dilakukan dengan norma-norma hukum seperti ini apa? Iya. Nah, itu mungkin akan jauh lebih, orang jadi jauh, tapi terangin dulu tentang green inflation itu apa. Terus kaitin dengan Pak Mahfud, ada dua pendekatan. Kalau kasusnya A dan kasusnya B, Bapak berpihak di mana? Ya, benar. Dan tolong jelaskan Tapi gitu. Pak Muhaimin pun nanya ke Gibran juga apa strategi, itu kan bagus ya. Pak Mahfud juga nanya apa positioning Anda ketika ada dua pertanyaan itu kan clear ya, bukannya nanya yang terkait dengan istilah-istilah yang terlampau banyak. Kalau kita mau cari istilah di RPUL, rangkuman pengetahuan umum lengkap, Iya. itu banyak banget tuh RPUL tuh. Kalau saya punya concern lebih jauh kali ya, Bang Gaib dan juga Bang Margi. Setelah ini teman-teman yang kan tampil terakhir nanti ada debat capres kan, harusnya belajar dari apa yang kita lihat malam hari ini jangan terulang lagi di debat capres. Ya. Jangan ada keinginan untuk sekedar dalam tanda kutip menjatuhkan lawan hanya dengan karena ini definisi nih Tapi dia nggak ngerti. tapi kalau debat capres sih kayaknya nggak ada yang singkatan ya, karena kan nggak ada anak kecil yang ikut. Iya kan, kelihatan kan? Aduh, dalam banget ini nyikannya. Mundur. Kita cari pemimpin yang berkualitas gitu. Bukan pemimpin yang sekedar mentas. Iya. Jigi. Sentimen udah ada Mas Iko? Ini ada mungkin di show ya, report terakhir ya, pasca debat. Kita tim kita sudah membuatkan report langsung ya. Luar biasa Debat nih. cawapres. Ini binokular memang. Binokular memang. Dahsyat ini Nah, kita benar-benar. bisa melihat di sini tren dari sentimen ya, positif negatif netralnya itu kalau Caimin cenderung netral dan Mas Gibran agak sedikit naik di sini ya. Agak sedikit naik terus di akhir agak turun. Ini untuk sentimen per D-nya dari jam 5 tadi sore sampai hari ini kan. Ketika dia gini-gini sama Pak Mahfud turun tuh ya. Iya. Kayaknya. Itu agak turun terus bisa Nah, untuk social media talks di sini Pak Mahfud yang paling banyak mendapatkan perbincangan itu di 72.089 sekian untuk jumlah talknya. Ya. Next, nah ini untuk sentimen Pak Mahfud juga mendapatkan ini ya lumayan tinggi di situ untuk positif berapa 67% dan untuk Caimin lebih ke kebanyakan netral karena dia mencoba bounce back gitu untuk di news dan sosmednya. Next. Sampai jutaan Mas ya engagementnya. Ya segitu, engagementnya paling tinggi juga ini ya, paling tinggi di Twitter memang ya. Dari segala Pak Mahfud macam ini Pak tinggi Mahfud loh. lumayan. Karena kalau kita lihat di periode sebelumnya, di sesi sebelumnya tadi Pak Mahfud juga mendapatkan trust yang tinggi juga kan, 65% juga. Ya. Next. Nah ini dari hampir mirip, karena kebanyakan yang menyaksikan debat itu memang laki-laki ya. Kebanyakan laki-laki dan di range usia milenial dan Gen Z untuk demografi audience. Selanjutnya, nah untuk bot ini, untuk yang unik ternyata di Caimin ya. Unik itu artinya kadar humannya itu paling tinggi, artinya netizen yang mengetahui tentang Caimin itu lebih tinggi, lebih banyak gitu kan. Nah kalau untuk di Pak Mahfud di unik ya, agak unik juga. Unik itu agak setengah bot. Kalau bot tuh apa? Bot itu yang pure robot, artinya yang nge-tweet dan memproduksi isu itu memang benar-benar robot gitu loh. Kalau unik itu kan agak semi-semi. Kalau unik itu pure human gitu kan kebanyakan. Nah ini kan dari dulu memang pasangan 01 itu paling banyak skor untuk uniknya. Kalau untuk bot detection gitu. Next. Nah ini untuk top hashtag itu Ganjar Mahfud rebound paling banyak didengungkan untuk hashtag, terus
Amin aja dulu di Caimin dan ada Gibran di waktunya Gibran gitu kan. Ini lagi-lagi timnya hashtagnya ini Pak Mahfud lumayan ya. Cuma dari angka segitu tadi uniknya lumayan tinggi juga gitu kan. Jadi bisa tinggi tapi kader unik atau uniknya kan bisa kita cek gitu kan. Nah, berarti timnya ini memang lagi kerja keras timnya Pak Mahfud ini kan. Hashtag. Gitu. Jadi ada akun-akun non organik ya? Pasti ada. Semua itu Pak main, cuma kadernya itu berapa persen gitu kan. Gitu aja. Semua ada. Next. Itu ada rezim perusak lingkungan maksudnya apa ya? Ada, coba mana? Baik. Itu. Iya. Rezim perusak lingkungan. Di mana di Pak? Ada. Di Muhaimin ya? Iya. Oh, di Muhaimin. Beberapa pendukung Muhaimin mendengungkan rezim perusak lingkungan. Maksudnya apa gitu Bang kan. Wagi? Rezim perusak lingkungan. Lingkungannya rusak. Lingkungannya rusak. Ya, lagu Ebit nih ya. Lagu Ebit. Obat ekologis nggak ada ya? Hah? Belum ada. Belum Obat naik, ekologis. nanti Besok naik. tuh. Besok kayaknya naik gitu. Nanti kita update. Next. Nah, ini di Emosi. trustnya itu Pak Mahfud ternyata di yang tinggi juga. Pak Oh, Mahfud. tinggi ya trustnya ya Pak Mahfud ya. Paling tinggi ya. Sadness dan anger. Nah, Engger ada di mana? Di sadness Ini dan anger Gibran di Mas sama Gibran. Muhaimin kejar-kejaran ya. Iya. Jadi Muhaimin Sadness dan memang bener-bener mengejar bener ya. Iya. Trust. Sadness paling tinggi ini Mas Gibran. Di 22,6% Iya gitu karena kan. kantong matanya emang kelihatan lelah dia, kasihan. Gitu. Pak Muhaimin trustnya tinggi ya, 51 tuh. Pak Mahfud. Pak Mahfud juga. 51, Pak Mahfud itu mesti Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu dari debat kemarin sampai sekarang itu terasa yang paling tinggi karena Tinggi. memang fokus ngomongin persoalan gitu kan, nggak terlibat kayak gitu kan. Pak Mahfud kan kepancing tadi kan karena di ini gini kan. Kalau enggak kan mesti Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu mesti ngomongnya terkait tema perdebatan dan lebih pada fokus permasalahan dan solusi apa yang ditawarkan gitu kan. Karena kata Pak Mahfud, kayak anak gua nggak begini deh. Itu yang bukan anaknya kan. Iya, maksudnya kok anak gua kayak waktu usia segini nggak begini juga gitu. Ini soal isu Pak Mahfud mundur gimana, Bro? Nah, memang gini. Serius tuh. Ini serius nih ya. Mobil Pak Mahfud itu nggak bisa maju. Waktu Parkir. Akhirnya Pak Mahfud mundur. Gitu Bang. A1 sekali. A1 sekali. Nggak ada, udahlah nggak usah dibahas soal mundur lah. Iya, Walaupun iya, katanya ada 15 menteri yang mau mundur ya saya sih nggak yakin ya, karena jadi menteri itu enaknya cuma 10%. Selebihnya enak banget. Oh, enak sekali gitu. Selebihnya Enak banget gitu. Enak banget, iya. Karena Iya. sayang juga gitu. Iya, Kalau iya, nanti Februari nggak kepilih kan, nggak maju lagi kan. Ini apa nih? Siapa? Sebelumnya coba slide sebelumnya saya mau menampilkan. Nah, ini beberapa postingan top. Oke. Ini program hilirisasi dan Gus Imin Ucen. Nah, ini ada yang ini kedatangan Ganjar dan istri dalam acara debat cawapres semuanya itu keren selalu jadi pembeda pakaian sesuai tema debat. Oh, kreatif. Itu jadi tetap seperti debat sebelumnya antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu mendapatkan impresi yang baik terkait penampilan gitu kan. Nah, ini juga ada dari beberapa macam tweet mendapatkan engagement yang tinggi itu 7.000 retweet ya. Pak Mahfud tegas tak mau menjawab pertanyaan jebakan. Beliau tahu apapun jawabannya tujuan dari Gibran adalah merendahkan bukan menguji pemikiran. Nah, Pak Mahfud saya kasih hormat ke a true gentleman. Itu dari Erasmus Napitulu terus Positif tuh ya. Itu ada Itu positif. Gibran is trying so hard to be savage, but I don't know. But Natural tidak. and cringe. It look unnatural and cringe. Artinya apa tuh? Yang Berusaha untuk tampil tapi nggak kelihatan natural ya. Mungkin ya untuk attacking ya. Ya, tapi ya. memang kelihatan nggak original gitu loh. memang Gibran bukan pemain naturalisasi sih. Iya, Ya, karena dia pemain hilirisasi sebenarnya. bukan naturalisasi tapi ini Kan ada Pak Erick Thohir soal di belakangnya gitu. Ada Erick Thohir. Berapa kali disebut ya hilirisasi malah banyak banget ya. mau Pak Erick dulu ya. Iya. Terus apa lagi, Gi? Soal lagu, Pak. Tadi. Lagu. Iya. Ya. Apalagi Agung. Ya, jadi secara keseluruhan. Oh, tadi yang slide tadi, Mas. Oh, ada. Yang Yang tadi. tadi ada ijazah Slide yang palsu tadi. sama apa gitu. Oh iya kita lihat. Itu Caimin tadi dalam konteks Engage. jangan-jangan ijazah kita palsu semua gitu. Itu Caimin banyak itu ya. Karbon. Kata-kata Retorika. yang bukan Itu yang kalau saya lihat dekat. ini the real Caimin nih. Iya, bener. yang guyon, santri. santri terus lucu tapi berkelas gitu. Nah itu
mengenai Caimin selalu lihat handphone tuh ada yang tahu nggak yang teguran itu di atas panggung ya di debat yang pertama atau gimana? Kan tadi ada juga banyak tawaran Caimin kalau lagi tampil debat yang serius dong, fokus gitu. Nah mungkin kali ini sekali lagi walaupun tadi membaca beberapa catatan, tapi menurut saya saya rindu penampilan Caimin yang ini lah. Gitu loh. Nah ini baru seger gitu loh penampilannya. Jadi hidup ya. Itu top isu media debat. Top isu sosial media di klaster Caimin itu nomor 1 itu di infrastruktur desa. Artinya pesan infrastruktur desa itu diomongkan oleh 2.000 akun dengan total perbincangan itu sekitar di 5.000 dan engagement-nya lumayan ada di 1 juta sekian gitu kan. Nomor 2 itu terkait pajak karbon. Tadi ininya dia salah satu pesan utamanya juga. Dan yang terakhir juga ternyata ijazah palsunya Caimin itu mendapatkan engagement yang tinggi sindiran terhadap Mas Gibran tadi. Berapa Mas? Ijazah itu palsu. Engagement-nya ya di 3 ribuan sih untuk sampai saat Emang ini ya. ada yang Mungkin nanti ijazah bisa palsu update. Bang Margi? Tadi ada. Caimin tuh konteksnya apa sih ngomong ijazah palsu itu? Ada yang ijazah palsu. Lah Bapak mau ke pramuka aja. Nggak, tadi disebut jangan-jangan kita semua ini Ijazahnya palsu gitu loh. Tapi itu punya statement bersayap sih sebenarnya. Karena pasti ada yang dituju, tadi Anda bilang gitu kan? Iya. Ada yang dituju kan sebenarnya kan? Jadi Caimin banyak melakukan tadi ya retorika yang kalimat-kalimatnya bersayap mau menyentuh ke orang lain gitu. Kalau di dunia broadcasting ini kalau kita siaran, Caimin banyak ngasih punchline yang menarik. Yang menarik. Dan terlihat lebih pede Caimin tuh ya dalam menjawab sesuatu. Oke, sekarang giliran Gibran. Ini Gibran, kata-kata yang sangat asosiatif pada Gibran malam ini tuh pertama tengil dengan engagement-nya itu di 22.975. Ini netizen loh ya yang mempersepsikan Mas Gibran. Tenang aja Mas, tenang. Kalau kita keluar ngomong, itu pasti berdasarkan data dari sosial media dan netizen. Kalau Bang Margi yang ngomong itu dari hati. Oke, siap. Langsung, nggak ada masalah. Nomor 2 itu cringe gitu kan. Apa artinya cringe itu? Padanan kata dalam Indonesia apa ya? Cringe itu kayak kalau nggak tadi natural. Apa? Ini ada yang ngerti bahasa Inggris kan nih? Saya tahu bagaimana itu pijakan emosinya, tapi menjelaskan padanan kata Indonesia saya kurang tahu. Kayak cringe itu kayak natural aja gitu. Kalau Savage tadi liar, jadi Gibran terlihat liar. Walaupun itu unnatural, jadi bukan seperti Cringe itu. itu kayak garing, kayak garing gitu lah. Simpelnya gitu lah. Garing. Kayak rengginang. Gitu. Dan nomor 3 hilirisasi ya, udah kita prediksi ya. Ya. Hilirisasi ya. Ini negatif semua ya. Ya kalau dari 2 tengil dan cringe itu pasti negatif. Iya. Yang positif hanya hilirisasi. Hilirisasi. Itu juga negatif karena banyak apapun persoalan Indonesia jawabannya adalah hilirisasi. Next di ini Pak Mahfud. Nah, itu catatan MK dan Madura. Sebenarnya catatan MK ini ada di Caimin sebenarnya. Iya. Tapi kita lihat pendukung Pak Mahfud itu juga mengamplifikasi itu kan. Oh, Sehingga jadi suka sama Mungkin ini yang dimaksud ketika Pak Mahfud jadi ketua MK, sempat dia membatalkan beberapa pasal. Ya itu karena kan pendekatannya Pak Mahfud itu kan Yang law soal enforcement pesisir kan, law penegakan hukum ketika dia masih menjadi hakim MK, dan itu sering diomongkan oleh dia sehingga kesan pengalamannya beliau itu di wilayah-wilayah atau isu-isu itu terlihat kan. Makanya kan beberapa kali dia membuka catatan MK-nya, dia membatalkan beberapa pasal yang tidak berpihak pada masyarakat adat dan macam-macam. Terus Madura disebut tadi ya di Jawa Timur dan macam-macam, dan yang receh-receh ini juga. Ada ya receh? Receh-receh tadi yang engagementnya lumayan dengan receh-receh gitu kan. Itu juga diomongkan gitu. Oke deh, kalau Jadi gitu. menurut binokular siapa nih pemenang malam hari ini? Kalau jumlah talknya itu Pak Mahfud kan yang paling tinggi tadi dengan trustnya Pak Mahfud, tapi juga harus kita cek ulang sampai besok itu karena kejar-kejaran kan antara Pak Mahfud dan Caimin sebenarnya gitu kan. Mas Gibran nggak ikut kejar-kejaran? Enggak, Jadi kan dia datanya udah banyak nggak ikut. angernya. Kan dia udah diputusin sama paman. Karena dia lagi nyari etika tadi. Iya. Ditinggal sama Pak Mahfud. Udah lama lu tinggal lagi. Iya. Oh ini nih Pak, tolong Pak dibacakan Pak. Ini penjelasannya nih, yang penasaran sama masalahnya tadi itu ya. Oh, Mapala jadi tuh. ada pertanyaan tadi dari Mahasiswa pendengar pencinta Trijaya, itu bajunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ngasih unjuk shell tuh shell apa sih? Jadi kita mau kasih info bahwa itu shell Mapala yang jargonnya satset. Mapala itu adalah mahasiswa pencipta alam. Iya. Mapala, mahasiswa pencinta alam.
Mapala. Ya, luar biasa ya. Ayo dong Pak, dijelasin juga nih Pak. Lalu ada Gibran, tadi ada pertanyaan juga, ada yang aneh nggak dari Mas Gibran? Ada dari Gibran wajahnya. sampaikan visi misi di debat capres, kantong matanya jadi sorotan netizen ya. Tadi ya di hasil rame juga ya. Iya, rame. Kantong mata mungkin karena kecapean dan nonton timnas kali ya kan. Nah, semalam. Caimin. Debat keempat, debat Gibran ke Caimin, enak banget ya Gus, jawabnya sambil baca catatan. Lalu dibalas dengan Caimin, yang penting bukan catatan MK, dibilang Iya. gitu ya. Nah, tapi emang kalau orang jawab pertanyaan sambil buka catatan itu Boleh, bukan hal- nggak dilarang. Bukan hal yang tabu juga Nggak, ya Bang Charles ya kan? Jadi Enggak, mungkin di awal-awal kalau kita lihat hampir semuanya memang jarang ngelihat ke bawah. Jadi apa dianggap mungkin ya harus kuasain lah gitu. Tapi padahal Caimin mungkin kan membutuhkan waktu kan. Atau Iya. menyangkut Untuk panas. data. Iya, atau menyangkut data. Jadi dia sebenarnya melihat catatan. justru kalau kita jadi manusia, lupa itu lumrah. Terus kita juga perlu pointers kan. Yang penting kan bukan semuanya isinya Dibaca, kan. bukan semua bukan membaca. semua dibaca kan. Jadi butuh pointer. Dan itu manusia. Membantu. Dari Kalau yang cuma bisa hafalan ya bukan manusia namanya, robot. maksud Bapak? Hah? Maksud Bapak? Ya bukan, kalau robot itu kan udah didesain. Enggak, ini diantara ketiga catat. Bukan, ini mau ngasih contoh robot tet 2 menit, poin-poin ini gitu. Terus begitu dia nyala, udah dia ngomong tuh. Mereka berdua. Dia nggak bakal, karena udah paham, karena udah didesain gitu. Ternyata Pemret takut juga. Ini Pemret sama timnya harus tobat ekologis. Betul. Iya benar. Itu diksi baru tuh, Bang Aib. Tapi Iya. dari 3 cawapres tadi yang memang tidak pernah pegang catatan atau ini Mas Gibran aja ya? Iya dong. Saya lihat sih kelihatannya memang iya ya. Ya beberapa kali Pak Mahfud juga kalau Kan lihat Megang. ada not, Caimin juga. ya Caimin. Padahal Prof Mahfud guru besar ya, profesor, guru besar, masih pegang catatan ya. Kan catatan itu nggak selalu berkonotasi negatif. Iya. Catatan itu untuk mengarahkan kita tetap berjalan di track Iya. yang kita mau. Mungkin nggak, kan kita ada tim, misalnya kita ketemu sama 2 orang, kita mau ketemu sama temen gitu, yang satu, yang 2 pinter-pinter, nah kita supaya mau kelihatan pinter kan kita harus lebih outstanding dong, sehingga jadi nggak alami jadinya gitu. Ya itu yang cringe itu kayak gitu, cringe. Jadi kayak seolah-olah kita berusaha untuk menjadi trying to be, tapi jadinya nggak gitu. Makanya kan ini menarik dipersepsikan netizen bahwa yang dipersoalkan itu kenapa orang melihat catatan bukan public policy. Saya juga Iya. jadinya receh tadi Receh, tuh loh. sampai itu loh, Yang di- botol plastik. Nah, Botol plastik kan seperti yang itu. nyiapin itu si KPU yang nyiapin. Jangan-jangan habis ini KPU akan ganti semua botol plastik Iya. jadi tumbler. Bukan tumbler, Tobat ekologis kan kami. kan tobat ekologis ya. Ya itu saya nggak tahu persis itu botol plastik siapa. Jadi saya kalau ngelihat Nggak tahu. debat Gibran malam ini ya, itu kayak kita punya bos. Kalau kita udah kerja keras, ini mana laporannya? Nih bos, dilihat. Yang dilihat bukan yang benernya. Ini salahnya di mana? Gitu. Bapak curhat nih. Hah? Bapak curhat. Enggak, ini cerita aja gitu. Nyari salahnya orang gitu. nggak terjadi dalam keadaan. Iya, Itu enggak, kejadian enggak. sebenarnya Enggak, setiap hari ya. Waduh. Ya. Oh, ini menarik ya potongan-potongan foto Makan Ada pisang. di acara ya. Yang butuh buat energi, Pak. Ya, Pisang Oh, iya. saya ingat kalau Stamina. pemain tenis ya, main makan pisang ya. Steffi Graf, Gabriel Sabatini. Ini juga Iya, ini Gibran. kalau juga. saya tetap mencermati gini, ada yang menarik, tapi nggak tahu ya kejadiannya seperti apa. Tapi saya coba mungkin merangkainya sendiri, belum tentu benar. Tadi waktu kita awal masuk, Mas Gibran sama Pak Prabowo itu hanya menggunakan kemeja biru, ada pin. Iya. Nah, tapi begitu sampai di dalam, ada kan sudah naik satu babak. Iya. Ini mulai pakai jaket seperti ini kan baru di segmen Segmen tiga, dua, kedua dua. gitu. Jadi kalau dugaan saya patut diduga mungkin Mas Gibran juga lihat, wah mereka tampil lagi dengan tampilan yang baru. Iya. Gitu. Bahkan itu udah mungkin kasakusuk itu udah terjadi dari awal. Mungkin juga ingin menunjukkan bahwa kita nggak kalah kreatif, gitu loh. Tapi kalau lihat dari awal ini sebetulnya kan bisa dipakai waktu dari awal. Tapi dia tadi jaket ini, pertanyaan saya nih, jaket ini di mana nih? Ini baru keluarnya di segmen kedua kan? Iya, iya. Gitu. Tapi catatan penampilan kreatif sekali lagi untuk kostum tentu ada di Ganjar Mahfud. ya. Iya. Iya, ya. Oke.
Nih, kata songong trending Nah, di iya. medsos usai Gibran beri gestur celengak-celinguk ke Mahfud MD. Ini yang saya bilang tidak menguntungkan. Iya. Ini tidak menguntungkan buat personifikasi perilaku yang ditampilkan Gibran. Coba deh lihat kalau dia jadi wali kota, dia tampil di Solo, ada apa soal keragaman, pluralitas. Gibran itu jauh dari tampilan yang seperti ini. Nah, saya sangat menyayangkan kenapa harus digunakan cara public speaking attacking seperti ini. Tapi saya nggak tahu. sepakat dengan Bang Charles, saya juga sering melihat Saya lihat. di medsosnya Mas Gibran ketika di wali kota. Makanya ketika dia melakukan aksi gimmick itu seperti bukan dia ya. Seperti bukan dia. Ini pertanyaan saya, penasehatnya siapa? Gitu. Yang pasti bukan Tom Lembong ya. Ya bu. Tom Lembong ada di nomor 1. Oke, sudah ada jawabannya nih Pak. Pilihan sudah tepat. Pertanyaannya setelah menonton debat keempat, apakah kesimpulan Anda? Kalau di YouTube-nya iNews, pilihan saya sudah tepat 81. Oh, oke. Pilihan saya sebelumnya salah 6%, perlu waktu lagi menentukan pilihan 14%. Jadi masih banyak. Cukup Masih besar ya. banyak perubahan ya. Kalau yang lagi bingung masih ada 20%. Jadi mereka yang bermimpi satu putaran ya udahlah, nggak usah terlampau memaksakan diri gitu. Jadi memang situasinya memang harus 2 putaran dan nggak perlu khawatir soal dana dan lain-lain. Indonesia cukup kaya kok untuk. Yang penting kita nyari pemimpin yang tepat menurut pilihan rakyat. Gitu. Jangan pengen supaya anggaran, ada tuh pollster tuh yang mengarahkan supaya 1 putaran aja karena dikhawatirkan kalau 2 putaran anggaran negara membengkak. Yang kedua akan terjadi polarisasi, itu isu lama banget. Tapi yang lebih penting adalah gimana siapapun yang presiden terpilih harus pro SDGs lah. Ya benar-benar. Sustainable Development Goals gitu loh. Dan yang tadi ya tujuannya jangan cuma dengan retorika saja, tapi benar-benar tolong masyarakat yang kelas bawah ini untuk naik ke atas. Jadi pembangunan yang berkelanjutan, Berkelanjutan. Kekuasaan yang dilanjutkan. Berkelanjutan juga. Ya, jadi mungkin abis pemilu ini ya, kita kayak perlu bikin program SDGs ya dengan Bang Charles kayaknya. Dan Bappenas dilibatin. Iya. Iyalah, ajak duduk Pak Suharto Manoarfa. Ya. Kalau masih dipakai. Iya. Kan habis pemilu. Habis pemilu. Iya. Kalau nggak di reshuffle. Oh iya. Oke, cukup ya. Cukup udah. Ada lagi? Mau telepon Tom Lembong dulu. Parah deh. Kan keyword. Ebit gak ada. Ebit dia deh. Bentar. Kita tutup dengan nyanyi apa? Saya nelpon Pak Mahfud. Pak Hari nih dihubungin. Pak Jokowi dulu. Oke, ditutup Pak Pemret. Tutup apaan nih? Ini udah selesai. Nyanyi. Ya, lagu aja lagu. Oh, lagu yang pas. Orkes Sakit Hati apa lagunya Ebit? Lagunya Alam aja. Apa? Badukun. Bukan Badukun dong, yang cocok dong dengan lagu Cocok, sesuai dengan SDGs. Lagunya apa? SDGs belum ada lagu nih. Itu yang menurut saya juga mesti perlu. bikin tuh. Iya. Ya tapi lagu Ebit G.Ade juga benar. Yang soal Berita apa? kepada kawan. Oh, oke. Oke. Gimana tadi? Mana nih? Rap. Coba lihat dulu deh. Kita mesti Bukan. Bukan. Ya bener, cuman Tuhan mulai bosan. Oh mungkin dari itu aja. Ya sambil kita tutup, kita nyanyikan sebuah lagu. Kasih tau dulu dong Pak. Apa debat? Oh ya. Debatnya kapan? Demikian teman-teman semua yang mendengarkan kita di Radio Trijaya, Jakarta, Situ, Pak, Bandung, nanti, Pak. Medan, Surabaya, dan seluruh Indonesia, se-Asia Pasifik, Oseania, dan Afrika. Di hulu maupun di Di hilir. hulu maupun di hilir, Ya. yang dengerin kita di Hong Kong terutama, di banyak yang dengerin kita di Hong Kong ya. Kemudian yang menonton di official iNews TV, Ya. kemudian di Trijaya. YouTube-nya Trijaya. Terima kasih Anda udah setia bersama kami. Ini katanya paling tinggi loh Ratingnya ya? ratingnya, Iya, bener. YouTube-nya luar Iya, biasa. iya. Padahal kita nggak jelas gini ya. Terima kasih. Kita ketemu di debat capres terakhir Pamungkas. Berapa Februari? Tanggalnya? 3 Februari. 3 Februari. 4 Februari hari? Minggu lagi. Gimana sih? Aduh.
nantikan di debat terakhir ini kita akan ada sesuatu. Iya. Akan ada sesuatu ya. Iya. Akan beda dari yang sebelumnya. Karena nanti Pak Pemret akan sendirian membawakan acara tanpa narasumber sama pendamping. Kita akan ada yang sesuatu yang baru lah. Jadi Iya. jangan kemana-mana. Terima kasih buat tim yang di belakang layar. Iya. Tapi di depan kita Iya. ada wah mantap dah teman-teman semua. Nanti kalau pengen tahu nama-namanya ada di pengen tahu nama-namanya ada di itu title. Ada di title, Ya. Terima Jangan kasih. lupa tanggal 14 Februari dong, pesan KPU. Belum ditutup. Oh, belum. Iya, iya. Terima kasih buat Bang Charles. Oh iya, Charles, terima Siapa kasih, Madi? thank you. Mas Thank Niko. you, Mas Thank Niko, you. ini Mas CBS ini dahsyat ya. Waduh. Salah satu artis yang pinter sebenarnya. Iya. Ya. Dan ramah, Pak. Iya. Iya, semua orang disapa, Pak. Iya. Dari depan sampai ke belakang disapa. Iya, luar biasa. Pak Tom Lenggo? Luar biasa nih. Ini layak untuk dijadikan wamen. Ini layak nih. Iya, Ya. Setuju saya nih. Iya, bener. Yang penting kalau udah jadi pejabat jangan lupa sama kita. Iya, bener. Jangan lupa. Biasa banyak orang kalau udah jadi pejabat Apa-apa, di WA Pak. aja nggak mana sih. Apa tutupnya? Ini Mas Niko, thank Mas you. Niko, thank you. Ya, Waktunya luar biasa. Bang Margi, Thank you. thank you. Pak Pemret, thank Ya, you. saya Gaya Porto Sigit. Jangan lupa 14 Februari kita ke TPS dan kita coblos. Pesannya apa? Pesannya? Jangan asal pilih, apalagi pilih yang asal. Kita nyanyikan lagu Ebit Gade. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat cinta kita. Woi. Apa? Yang selalu salah dan dengan dosa-dosa atau alam mulai bosan Melihat tingkah kita. Terus apa lagi? Yang selalu salah dan berbuat dosa dengan kedosaan. Ada rapnya. Hilirisasi.